Anda kelahiran berapa? 96. Anda kelahiran? 90. Oh, kita milenial. Anda 96, berarti Anda perbatasan antara Gen Z Gen Z dan milenial. Anda tahu Anda tuh mengetawain salah satu tokoh terkenal di Gen Z 2 kali. 2 kali. Sorry. Rokok elektrik lebih baik dari rokok biasa. Wah, ini kontroversial. Ini yang nyari pertanyaan. Habit itu harus dibangun bahwa makanan yang proper, dalam tanda kutip, yang disukai oleh tubuh, itu yang disukai oleh lidah, itu belum tentu yang dibutuhkan tubuh. Yang disukai oleh lidah, Belum tentu belum tentu dibutuhkan oleh tubuh. Ya, karena disukai lidah itu berarti berhubungan sama rasa. Betul. Bener ya? Betul. Kok Anda mesum kali ya? Gigit-gigit kelingking gitu. Selamat datang kembali ke Viniar. Kali kedua kita kedatangan Dr. Tirta. Selamat datang Dr. Tirta. Udah nggak usah fokus-fokus amat dok, nggak apa-apa dok. Saya OCD, jadi ini harus presisi. Kalau nggak dimarahin. Oh iya. Bentar dulu. Oh, CD. Wah! Wuih! Itu kalau Heboh ngopi. ya. Ngopi, Iya, iya. ngopi. Ngopi. Biar kita semangat. Oke, kita kenapa kak? Kedatangan dia. Kenapa? Dr. Tirta nih, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Kenapa diputus omongan dia? Kenapa? Karena kita mau mendekatkan diri ke Dr. Oh Tirta. ya, boleh. Ah, iya benar. Ini Soalnya basa-basi karir ya. Oke. Iya. Oke, boleh lanjut. katanya kita harus membuat narasumbernya merasa nyaman. Nyaman. Mau makan apa? Iya. Saya minta sate padang. Sate Padang. Kalau narasumbernya mulai ngelunjak, boleh kita balas nggak sih sebenarnya dok? Masalahnya di sini saya dibayar lebih mahal. Oh iya, oke. Daripada Anda Oke. berdua. Jadi- Narsum lagi ya. Narsum. Kita host. Seneng banget karena Dr. Tirta. Iya ini ya. Itu bercanda tadi ya, tolong jangan digoreng. Harus digoreng. Nggak mau. Apapun yang Saya keluar. takut, saya sudah kapok untuk digoreng karena sudah mengalami itu di dulu-dulu Tirta Cipeng versi rambut pink itu kayak harus ditinggalkan. Saya sudah menjadi pribadi yang berubah sekarang. Lebih baik lagi. Persona yang baru. Kenapa? Karena Tirta Cipeng yang rambut pink itu alay. Jamet. Oh, sadar diri ya akhirnya ya. Betul. Karena kalau hatersnya cuma satu tuh artinya yang bermasalah hatersnya. Kemarin hatersnya terlalu banyak. Jadi yang bermasalah emang diri saya. Oke. Tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu. Emang dulunya jadi dokter di puskesmas. Oh betul. Saya memang dokter beneran. Jadi bukan cuman sebuah gaya-gayaan dokter ya? Iya, kayak sepatu Anda Dogmart, bukan. Bukan ya? Bukan. Iya, oke. Jadi dulunya memang praktek di puskesmas, namanya Puskesmas Turi. Di Di Puskesmas Turi itu Sleman. Di Sleman. jalan menuju Merapi, Oke. daerah Turi. Nah, di situ banyak menangani kasus-kasus seru yang istilah medisnya itu nggak ada. Kayak contoh datang-datang dia mengalami pegelinu, mengalami masuk angin. Terus ada yang dia penambang batu. Oke. Jadi datang-datang tuh ibu-ibu itu batunya nancep di sini. Tapi posisi nggak ada uang dan nggak ada BPJS. Terus kita nggak ada pilihan lain. Beneran itu datang itu menurutku suatu hal yang memorable bagiku karena beliau tuh datang dengan kondisi batunya tuh nancep di sini. Dan posisi keluarganya dia nggak mau beritahu keluarga karena dia tuh nambang batu tanpa diketahui keluarga. Diam-diam. Diam-diam. Dan makanya di situ tuh di puskesmas kamu akan bingung mengurus pasien tuh. Karena ada yang problematikanya, ada yang nggak ada uang, ada yang bener-bener bayar tuh seikhlasnya gitu. Jadi disitulah kita diuji. Makanya edukasi ngegasnya dari situ. Oh, ngegas. Karena banyak pasien yang ngeyel. Oh. Iya. Jadi mau nggak mau harus ngegas. Ya, pernah kok datang ke tempat praktek di ruang tunggu masih ngerokok. Padahal sudah jelas ada tulisan larangan merokok. Takut mereka. Itu kita hadapi di puskesmas dan akhirnya gara-gara ngegas itu kita jadi akrab sama pasien karena sudah hafal karakter. Udah hafal karakternya. Udah hafal, bukan benci. Kamu lagi. Iya, udah hafal karakter kayak tahu sama tahu. Kamu ketawa dibuat-buat ya? Kenapa lagi kamu Iya, gitu ketawa ya? dibuat-buat ya. Tuh kayak gitu. Gitu ya. Dibuat ya. Afu. Aku. Aduh, jorok sekali. Jorok ya. Sangat tidak higienis nih dokter yang ini nih. Ya begitulah. Ini kan lagi tidak praktek, jadi nggak apa-apa. Oh benar. Mungkin emang dia kalau soal minum kopi nggak bersih Kak, tapi dia punya usaha bersihin sepatu. Iya kan? Itu bridging. Bridgingnya Iya. Maksudnya selain jadi dokter, punya bisnis dan sebagai influencer juga. Sebenarnya nggak menyebut diri influencer sih. Kebetulan suka edukasi, terus followernya banyak. Dan tidak mengira impact yang
berikan itu bisa menginfluence banyak orang. Kalau sepatu tuh memang hobi dari 2009. 2009. Sebelum jadi dokter dong. Pada waktu sepatu itu aku memang koleksi sepatu gara-gara suka musiknya, yaitu si Blink-182. Oke. Terus koleksi sepatu di situ mulai nyuci sendiri. Di Kaskus ternyata belum ada jasa cuci sepatunya. Oh. Akhirnya cuci sepatu dari semester 2 2010, buka usahanya 2013. Tapi jual beli sepatunya dari 2010 itu. Jadi dulu nyuci sepatu tuh cuma buat sepatu bekas biar bisa dijual lagi di FJB Kaskus. Tapi dulu jasa nyuci sepatunya itu dokter ambil ke tempatnya? COD ada namanya, aku boleh nyebut minimarket nggak ya? Boleh, boleh. Ya, COD di Circle K depan 3 Second di area Jakal. Selalu di situ tempat COD ku. Ketemuannya situ tuh. Ketemu di situ terus, dan disitulah nggak ngira customer-customerku yang dulu itu tuh pada waktu itu memang nyuci beneran, dan akhirnya uangnya ditabung terus sampai akhirnya bisa sewa toko di alun-alun Kidul Jogja. Sampai akhirnya sekarang ada sekitar 50-an toko di Indo. Keren banget. Tapi kalau nggak ada cuci sepatu itu tuh nggak akan bisa bayari semesteran. Oh, itu. Walaupun sebenarnya bapak ibuku juga punya uang buat bayari juga. Jadi uang semesterannya tak tabung buat beli sepatu. Beli sepatu karena hobi. Nilep imbalannya. Oke, nilep ya. Nih loh, generasi fleksibel banget. Iya. Iya, nice. Itu masuk banget. Masuk ya itu. Maksudnya dia banyak job, fleksibel banget kan? Iya. Fleksibel Iya. sekali. Iya, bener. Jadi uangnya dari sepatu tuh bisa buat bayar semesteran, uangnya dari orang tua yang harusnya buat beli kos sepatu. ditabung buat beli sepatu sama buat akhirnya nabung sewa ruko. Tapi waktu jadi dokter di puskesmas, melanjutkan lagi nggak ke rumah sakit gitu? Saat itu lanjutinnya ke rumah sakit UGM, masih dalam kategori pemenuhan standar untuk menjadi dokter. Rumah sakit UGM di bagian IGD sebagai dokter internshipnya. Nah, setelah internshipnya itu selesai, ada pilihan untuk menjadi dokter spesialis atau manajerial. Terus? Nah, karena untuk menjadi dokter spesialis itu 5 tahun nggak digaji, dan pikiran kita harus income ya. Iya, betul, Income, bener kan? Iya, betul. tapi Income generasi dong. fleksibel kan. Yoi, terus aku mikir aku anak tunggal kan. Betul. Bapakku udah tua, ibuku tua. Realistis saja. Realistis. Akhirnya mencoba shifting ngurus manajerial, lebih fokus ke tokonya. Oh. Jadi titik baliknya tuh 2016, 16. Ketika internshipnya itu udah selesai, rumah sakit UGM Puskesmas Turi itu udah selesai, ada pilihan mau daftar lagi jadi dokter, praktek, atau spesialis, atau ya kita cuti untuk praktek terus ngurus toko. Nah, aku milih ngurus toko, jadilah kayak gini. At the end 2022 aku malah kuliah lagi di ITB, MBA, terus malah di manajerial sampai sekarang. Berarti title-nya dokter apa? Dokter manajerial, jadi dokter Tirta Mandiri, MBA. MBA, Master of Iya. Bukan merit by Sidem. Tahu kok, kita tahu Iya, kok, iya, tahu masih kok. Tapi harus Tahu. diluruskan karena kan otak Anda berdua kan. Tapi ini semua profesi yang lu lakuin sebenarnya butuh image dan personality. Branding. Personal branding. Betul. Kan beda-beda. Dokter, Ya, influencer, Heeh. tukang cuci sepatu. Betul. Itu kan gak ada yang nyambung sebenarnya. Betul. tukang Nah, marah-marah. Tukang Tukang marah-marah marah-marah, juga. iya. Di Twitter tuh. Iya, musuh rakyat Twitter. Oh enggak, temenan saya. Itu kan Anda. Ai. Anda yang masalah Twitter. Anda kan bermasalah dengan artis, sekarang bermasalah dengan gamer. Itu Anda. Gak usah dibahas. Itu Anda. Anda. Jangan dikat ya, Anda. Iya. Kok lu Anda kan kita yang kena. Loh, dia kan nggak kena. Kena juga dia. Oh, dia kena juga. Tawa lagi. Kena juga. Oke, pertanyaannya adalah gimana cara lu buat tetap fleksibel Fleksibel. menjalani semua profesi tersebut. Supaya saya tetap fleksibel. Fleksibel. Di dalam menjadi generasi yang fleksibel. Fleksibel. Generasi fleksibel saat ini. Fleksibel saat ini itu kita harus sadar positioning. Positioning. Menarik. Udah kayak bola nih. Yoi, Iya. saya sadar sebagai manusia tuh harus punya topeng tuh banyak. Oke. Topengnya harus diubah-ubah dengan fleksibel. Oke, lanjut. Bener ya? lanjut. Benar. Pertama itu pasti kalau di depan pekerjaan yang resmi. Oke. Banyak pasien itu masih takut kalau lihat dokter yang gondrong atau Iya. dokter yang selengean. Jadi ya di depan pasien rapi. Oke. Yang pertama kalau di Instagram. Instagram itu sekarang algoritmnya itu lebih mengedepankan video 90 detik. Oke. Shorts Kalau- gitu. Iya, short itu YouTube, Mas. Oh YouTube. Nggak Iya, main ya? nggak main Nggak ya. main. Kalau Instagram Jadi reels, Mas. Oh, ya. Research dulu Iya, minimal iya. sebelum interview orang. Oke. Kok kayaknya ngomongin masa lalu? Enggak. Ini ngomongin reels sama orang. Oke, terus. Jadi akhirnya di Instagram itu kita lebihnya ke
video edukasi 90 detik. Oke. Di Twitter tuh paling diterima karena di Twitter itu tidak ada visual. Jadi lebih bisa nulis dan tidak ada emosi di sana. Oke. Nggak tahu kalau mereka baca, wah tweetmu bernada, nggak juga sih. Dan di tweet itu aku lebih sharing edukasi dan bahas bola sebenarnya. Oke. Dominasinya bola. Nah kalau di TikTok itu kita edukasi tapi harus ada clickbait di mana di 10 detik awal tuh ada hook-nya. Tapi lebih lucu. Jadi gimana caranya kalau di TikTok kamu marah-marah tapi orang bisa ketawa. Itu fleksibel yang pertama. Kalau di Instagram kamu harus serius. Tapi kalau di YouTube yang lihat bisa anak kecil kamu harus minimalisir kata kotor. Oke. Kalau di tweet bisa seenaknya. Keren Nah, banget. realisasinya di dunia nyata. Kalau di dunia nyata ketemu klien beda, terus pas di depan customer, kan customer adalah raja kalau di Susan Care. Ya kita, pernah aku dimaki-maki. Anda tuh bisa nggak sih ngurus toko sepatu? Sepatu saya tuh kotor banget, tahu nggak? Ya kita nggak boleh marah. Itu beneran di toko, di Susan Care, salah satu toko. Ya kita harus, mereka nggak akan peduli nih Tirta atau siapa, posisi di situ adalah aku sebagai pemilik toko. Ya kita harus minta maaf kalau salah. Jadi intinya follower itu hanya angka di media sosial. Di dunia nyata kita ya orang biasa. Keren Itulah banget. namanya fleksibel. Fleksibel sejati. banget. Ini generasi fleksibel. Generasi nih. fleksibel Generasi banget. fleksibel. Terus Generasi itu dilakukan fleksibel. demi apa? Uang. 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 Jadi saya fleksibel demi Uang. Iya benar-benar. Tapi kalau Dokter Itra tadi menjelaskan, dia di TikTok itu harus bisa kelihatan marah-marah dan bikin orang ketawa. betul. Kalau kita yang ketawa, orang yang marah-marah tuh kenapa, Dok? Kita sih ketawa doang, tapi orang-orang marah. Jadi gini, Gimana, Anda Dok? ini kan Anda kelahiran berapa? 96. Anda kelahiran 90. kita milenial. Anda 96, berarti Anda perbatasan antara Gen Z Gen Z dan milenial. Anda tahu Anda tuh mengetawain salah satu tokoh terkenal di Gen Z 2 kali. 2 kali. Hati-hati mulut Anda. Hati-hati. Udah 2 kali. Yang pertama Oh. artis. Ya, yang kedua itu adalah gamer. Gamer. Aku tahu Anda tuh pengen menjadi host yang be yourself. Iya. Iya. Be myself. Tapi pasnya musuh Anda banyak kalau be yourself. Ingat, harus punya topeng loh. Nah, harus punya topeng. Harus punya topeng. Dung. Topeng monyet. Itu alasan kenapa musuh Anda jadi banyak. Oh gitu. Iya. Karena tidak semua publik itu bisa memahami karakternya sampean. Jadi saya harus memiliki Topeng. Betul, adaptasi. Adaptasi supaya generasi Fleksibel. fleksibel. Emang harus gitu ya Indonesia? Itu soalnya Jadi saya teringat tuh kayak masa lalu. Dulu pas saya rambut pink, itu saya merasa narsis. Saya nggak ngira. Di saat itu kan aku nggak ngira aku narsistik. Tapi di saat sekarang aku ngerasa bahwa saat itu aku NPD. Narcissistic Personality Disorder. Jadi star syndrome. lebih dari itu. Jadi pengen apapun harus tinggi view-nya. Viral semua disenggol. Oke. Dan saat itu kan aku merasa nyaman dengan hal kayak gitu. Rambut pink, tampil beda. Bodo ya kan? amat ya. Bodo amat menjadi suara, vokal. Ternyata itu tidak disukai kalangan orang. Karena orang tuh tidak suka kalau ada satu sosok yang nyenggol semua isu. Oke. Karena kan aku soto hitungannya. Aku hanya paham Oke. bisnis. Nah akhirnya dari situ mulai refleksi ketika kita di dunia nyata, ternyata kita tuh juga manusia biasa. Refleksinya gara-gara goes Jogja Jakarta tuh. Dan aku ketemu banyak orang yang menolong aku, tidak memandang aku siapa. Dan akhirnya aku bisa sampai Jakarta 42 jam nonstop goes. Damn. Dan dari situlah aku mulai sadar ternyata aku tuh tidak disukai dengan karakter seperti itu. Dan kita tahu kita tuh hidup kan bersosialisasi dengan Betul. banyak orang. Kecuali kita hidup sendiri, boleh kalau orang kaya raya. Tapi kan saya belum kaya raya. Saya menengah tanggung. Menengah Menengah tanggung, tanggung. hampir ke atas lah ya. Ya tanggung susah tapi Susah. Iya, nanggung jadinya. Tanggung jadinya di sini-sini terus. Iya, nih. iya, Mau iya. turun gampang, naik susah. Nah, iya benar. Karena sadar kita masih butuh orang lain. Benar. Ya akhirnya kita harus mengubah sadar ternyata figur saat itu terlalu arogan dan terlalu alay dan jamet. Jangan-jangan gue arogan, alay Alay dan dan jamet. jamet. Bukan aku yang ngomong. Dokter Tirta yang ngomong. Bukan. Tadi kan ngomong. Netizennya. Netizennya. Coba lihat komen-komennya. Coba lihat, jangan deh. Oke, jangan deh, itu udah nggak usah dibahas lah. Orang isinya cuma main Mobile Legends mana peduli. Nah, kita ngomongin soal ke generasi fleksibel nih. Point of view dari kita, Kak. Penovi dari kita, betul. Dok, gua tuh sibuk banget kan jadi MC. Parah. Jujur gua gak pernah di MC, dia kali revisi ulang ya. Jadi host. Oke, MC itu maksudnya main karakter. Oke. Ya, MC itu main karakter. Sonen apa? Sonen. Sonen. Sinen. Naon sih?
Shonen lah, shonen. Ngomong apa sih? Oh, shonen. Nah, shonen. MC di anime. Manga. Manga. Shonen. Iya. Oke, Hanamichi iya. Sakuragi. Hanabichi, Hanabichi. MC. Iya, MC. ente MC-nya. Iya, Oke. Iya, Oke, kan saya paham. sebagai main character, content creator, gamers. Saya bukan gamer. Saya kan lagi bicara tentang saya. Oh. Dengerin iya. dulu. Siap. Ya, tolong. Siap, Bos. Kurang fleksibel kupingnya. Ya kan gondrong biasa. Maksudnya kan lu sibuk nih, lu Iya, sibuk. oke. Gue juga sibuk. Sibuk. Lu Sampai- sibuk apa, Kak? Hah? Lu sibuk apa kalau boleh tahu? Banyak banget deh. Eh, Ini itu nggak perlu tahu Iya, lah. oke, gue baru tahu. Sampai kita tuh sampai lupa untuk jaga kesehatan. Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih, Dok? Iya. Ini saatnya lu masuk, Dok. Iya, Dok, tolong, Dok. Bentar, gini loh. Di saat-saat genting gini kita tuh harus jangan lupa ngopi, Mas. Ah, iya. Relax, Ngopi relax. masih. Air putih. Karena aku udah teriak heboh sendiri, aneh sendiri. Oke. Jadi gimana, ya, Dok tadi? ya? Sampai nggak ada waktu untuk istirahat gitu, Dok. Saya ada waktu buat istirahat. Congrats. Dok, gini, Dok. Dengerin. Dengerin, Ini dengerin. kita, Dok. Iya, paham. Dok. Jadi kalian gak ada waktu buat istirahat. Kami customer di sini. Oke, paham. Sekarang saya paham. Study case. Anda konsultasi bahwa Iya. Anda tidak memiliki waktu buat istirahat. Iya, Dok. Kita kan saya harus sibuk banget. fleksibel, itu ambil job sana, ambil job sini, Oke. main sana, hangout sama teman-teman, sampai lupa untuk jaga kesehatan. Oke. Gimana tuh tipsnya, Dok? Iya, Dok. Jadi maksudnya generasi fleksibel di sini itu adalah bukan kita berlaku sebebasnya, kawan. Oke. Tapi kita juga harus strict dan disiplin pada timetable dan schedule kita. Yang harus nggak boleh dibantah adalah kamu tuh harus tidur paling nggak 6 jam, 7 jam sehari. Itu nggak boleh diganggu-gugat. Kalau Dan- kelebihan, Dok? Itu namanya tolol. Oh, Nggak ada privilege namanya. Nggak ada yang namanya efek tidur kelebihan, jadinya lemas dan dehidrasi. Oh, Dok. nggak boleh. Saya mau nanya, kan harus 7 sampai 8 jam misalnya. 6 sampai 7. 6 sampai 7. 6 sampai 7. Tambah-tambahin. 6 sampai 7, oke 7 deh Iya, ya. iya. Angkat Oke 7. 7 ya. Iya, iya. Kalau misalnya 4 jam, habis itu kita aktivitas, terus 3 jam lagi, boleh nggak? Nah, itu nggak boleh. Oh nggak boleh juga. Jadi Dicicil. tidur terbaik adalah tidur saat malam, Bung Bos. Tidur saat malam. Iya, jadi tidur saat malam itu tidak bisa dirapel atau digantikan oleh tidur siang. Kenapa? Karena saat malam mayoritas organ tubuh kita tuh melakukan yang namanya recovery. Recovery. Jadi ketika kamu tidurnya berantakan di saat malam, contoh tidur malam minimal tuh 6 jam. Terus 6 jam. kamu tidur 4 jam karena industri kreatif kan. Iya. Deadline Parah, hari parah. Viniar, ya kan harus Parah. ngedit, salah revisi tata bengek kalau nggak dibayar. Benar, Nah, benar. betul. Pasti stres kan? Stres. Itu akan menyebabkan masa tuanya stroke. Oh, gue udahan deh. Nah, gitu. Last episode lah. Ini nggak baik kan buat kesehatan Gitu. gue. Dan intinya adalah yang kita lupa adalah saat malam itu kita ngerasa aku begadang atau kita tidur 4 jam, 3 jamnya kurapel saat siang. Iya. Iya. Tidur saat siang hanya mengistirahatkan otak secara temporer, walaupun otaknya tetap bergerak, tetapi tidak membuat tubuh itu recover. Oh. Tubuh harus recover itu saat malam. Nggak regenerasi ya. Nggak bisa regenerasi. Makanya orang-orang di industri kreatif yang jam kerjanya bebas itu sering mengalami penyakit-penyakit kronis. 1 stroke, 2 gagal jantung, 3 diabetes mellitus. Diabetes apa? Diabetes mellitus Apa alias tuh? kencing manis. Kencing Kencing manis. manis. Iya, apalagi Anda berdua overweight, kamu udah obes. Iya. Nah gitu. Mau nanya lagi boleh nggak, Dok? Udah DM. gitu alkoholan. Saya enggak sih. Oh enggak. Tapi kamu mau nanya. stray kids. Hah? Nanya apa? Junk food. Oh, Tapi mau nanya, kalau misalnya saya DJ, Dok. Oke, DJ. Oke. Anggap aja Ini kamu menarik, DJ. teman-teman. Oke. Oh, ini menarik. Oke, Sama menarik. sekali nggak ada di screen, kita dengerin dulu ya dia Oke, ngomong apa oke. ya. Oke, DJ. Kan kerjanya itu malam. Oke. Ya. Sampai misalnya subuh. Ya, menarik pertanyaan. Kalau misalnya jam istirahatnya diganti, tetap 7 jam, tapi di siang misalnya. Oke. Itu boleh apa enggak? Pertanyaannya adalah saya selalu edukasiku tuh hanya berlaku untuk orang yang tidak shift malam. Oh. Edukasiku tadi. Oke. Karena seluruh pekerja shift malam itu akan mengalami angka harapan hidup lebih rendah daripada orang yang tidak non shift malam. Loh benar, kenapa bisa kayak Serius gitu? nih. Orang shift malam tuh bukan hanya DJ. Oke. Guru itu ada yang shift malam. Dokter juga shift malam. Iya. Jaga kasir malam. Jaga kasir malam, SPBU, polisi, Oh, iya. satpam, semua tuh shift malam. Jadi DJ itu sama aja kayak pekerja di Shift industri malam. shift malam. Oke. Orang yang di shift malam itu kan tidak akan recover kan. Iya. Makanya dia penyakitnya nggak jauh-jauh dari stroke dan penyakit-penyakit sistemik. Nah yang jadi masalah, orang pekerja shift malam ini kan jamnya kebalik terus. Iya. Dia shift malam, tidur pagi terus. Nah itu kalau dia terus-terusan akan kena penyakit metabolik. Biasanya yang berubah pertama adalah jantung. Jadi tekanan darahnya mulai naik, heart rate-nya mulai naik. Karena di saat malam
yang paling terdampak adalah pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi nggak elastis. Gini deh, kamu pikir kamu kalau ngapa-ngapain pembuluh darahmu itu bisa elastis loh. Jadi pembuluh darah itu kayak balon. Oke. Oke. Kalau bisa melebar, bisa mengecil. Oke. Oke ya. Ketika kamu lagi konsentrasi, pembuluh darah itu akan mengaku supaya tekanan darah itu mengalir cepat, Didorong. didorong. Tapi ketika rileks, pembuluh darah akan melebar supaya tekanannya turun. Santai. Nah, ketika tidur, pembuluh darah ini kan harus di-recover kan. Nah, Iya. ketika nggak tidur, akhirnya timbul gumpalan-gumpalan di pembuluh darah tersebut karena sel darah yang rusak saling bertubrukan. Oke. Pembuluh darah yang sel darahnya saling tubrukan itu nanti akan buat jendolan namanya trombus. Oke. Nah, trombus ini kan nggak tahu kapan copotnya. Iya. Nah, misalkan ada kecapean, trombusnya copot, terus copotnya ketika Anda mandi malam, ya Anda jadi stroke. Anda copotnya saat DJ, berarti Anda mati stroke amit-amit saat DJ. Itulah kenapa saya bilang, saya selalu respect sama setiap pekerja malam. Karena mereka mengorbankan angka harapan hidup demi cuan. Terima kasih infonya ya. Tapi itu Agak serem bukan ya. berarti Takut saya ya. bilang, tapi kembali lagi, itu hanya prediksi statistik dari kemungkinan. Kemungkinan. Sisanya adalah wallahu alam, terlanjur takdir. Ya kan? Ah. Kita nggak tahu, ternyata dia kuat-kuat aja, genetik, nggak tahu. Iya, iya. Karena ada juga orang yang genetik itu tahan asap rokok. Oh iya. Loh iya ada. Yang umur langsung beberapa dokter SP paru. Di dunia ini ada orang yang memang punya genetik tahan asap rokok. Maksudnya ada orang aku Enggak. Dia bisa hidup sampai 80 tahunan meski ngerokok banyak banget dan kena polusi. Memang ada orang yang genetiknya tahan kayak gitu. Cuman genetik ini hanya sekian persen. Jadi bisa jadi kalau di Twitter tuh ada yang cerita kemarin. Yang kakung saya ngerokok sampai 90 tahunan nggak apa-apa. Iya, karena dia mungkin punya genetik itu. Genetik itu. Tapi bukan Oh. berarti semua orang punya genetik itu. Tapi bisa turunan. Bisa Genetik. diturunkan genetik itu. Oh. Tapi bukan berarti kamu merasa, wah aku berarti kuat ngerokok. Oke, Enggak. genetik nih gitu. Wah, genetik nih tahan ngerokok, ora sesuk mati yo. Oh, jangan. Amit-amit. Itulah pentingnya manajemen resiko yaitu alliance. Alien. Belum disuruh tapi nggak apa-apa. Nice banget Iya. ini. Improvisasi. Improvisasi. Alliance itu kan ibaratnya manajemen resiko. Kita tidak bisa mencegah yang namanya kematian, betul? Betul. Kita hanya bisa mengurangi resikonya dengan cara olahraga, hidup sehat, makan sehat, tidur teratur. Berarti merokok. Nah, sisa terakhirnya adalah kita membayarkan sebuah investment buat hidup kita, expenses dalam bentuk insurance. Edukasi. Kan termasuk juga dengan pemerintah. Betul. Pemerintah kan mengeluarkan BPJS. Betul. Swastanya kebetulan Allianz. Alliance. Oh. Saya mau join. Loh, saya bukan sales. Iya. Siap ini Anda. Dia bukan awal, dia bukan awal. Saya kira sales. Saya bukan mau prospek loh. Sorry. Bener. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Namanya olahraga itu atau menjaga hidup sehat itu sebenarnya penting untuk namanya manajemen resiko. Manajemen risiko. Biar di masa depan kemungkinan kita terkena penyakit kronis atau penyakit metabolik kayak diabetes, obes, tekanan darah tinggi itu bisa ditekan, tapi nggak bisa 0%. Oke. Nah, karena resikonya nggak bisa 0%, itulah pentingnya suatu fitur yang namanya asuransi. Asuransi itu bukan tabungan. Oke, beda. Beda. Kalau tabungan kita nabung, kita dapat earning begitu bunga atau bisa diambil lah kayak deposito. Nah, tapi kalau asuransi kita bayar expenses supaya nanti kalau kita amit-amit kita udah jaga kesehatan, waduh ternyata cedera lutut pas lari atau ternyata kita ada Kenapa-napa. serangan jantung amit-amit ya. Amit-amit. Iya. Itu kan expenses-nya mahal dadakan. Mahal. Ketanggunglah sama asuransi tersebut. Makanya kayak gue join Allianz Flexi Medical. Ih, Kenapa? apaan tuh? Apaan tuh? Banyak ininya bro, flexi benefitnya. Banyak flexi benefit. Flex itu Telkom. Bukan, ini Allianz bro, asuransi bro. Allianz. Jadi kalau di gue ya, gue sih Iya. nggak tahu kalian asuransinya apa, tapi kalau gue kan Allianz Flexi Medical. Betul. Saya BPJS. Anda ngecek BPJS? Enggak ngejek sedikit pun. Punya 2 lebih bagus dong. Oh gitu. Jadi Iya. bisa nambah ya? Bisa. Bisa nambah. Nah kalau di gue ya, itu tuh kalau lu misalkan dalam 1 tahun lu nggak ada rawat inap, jadi lu nggak ngeklaim rawat inap ya, itu lu dapat reward 30%, up to 30%. Up to 30%. Nah itu tuh bisa masuk ke kayak semacam dompet digital yang bisa lu gunain nanti suatu saat kalau lu ngeklaim, lu punya 30% dari yang setahun lu nggak pakai. Flexi benefit ya tuh. Oh jadi kayak ada Benefit. saldo tetap 1, Ada. berapa? Kalau misal kita 500.000 preminya, berarti Oke. kali 12 6 juta. 6 Kita juta. ada saldo tetap 1,8. Iya udah, di situ. Asik ya? Asik Masih banget dong. ketika kalian butuhkan, jadi nggak mahal-mahal amat. Jadi 30% itu buat rawat jalan para anak. Rawat jalan, Oh rawat jalan. rajal, Rawat jalan itu berarti dirawat sambil jalan gitu, bukan kan? sambil jalan-jalan. Sambil Bukan. jalan. Poli maksudnya, maksud poli. Jadi misalnya kita ada gangguan saraf kejepit, itu kan opsional, bisa dioperasinya ditunda elektif, itu namanya rajal rawat jalan. Betul. Itu exactly what I'm trying to tell you guys. Jadi tujuan kita asuransi itu bukan berarti kalau kita nggak kenapa-napa uangnya bisa diambil tuh enggak. Nggak. Itu kayak
manajemen resiko kayak kamu gini deh, kamu udah beli mobil, Udah. Beli. Kalau kita beli mobil sekarang ada fitur asuransi all risk. All risk. Always. Apakah kita berarti kita nabrakin mobil itu tiap hari? Gak. Nah, tapi kalau amit-amit berat ditanggung. Ditanggung. Tanggung. Nah, bedanya ini yang berat adalah tubuh kita. Be- Gitu. Kalau misalkan tank magic itu rawat jalan. Oke. Betul. Kalau saksinya udah kena itu rawat inap. Inap. Nah, itu cara nilainya. Itu. Otomotif banget nih Tirta, Bos. Emang dokter asli. Emang nih. dokter asli. Serba bisa kan saya? Itulah generasi Fleksibel. Wow. Buat kalian yang tertarik, ada juga versi Allianz Syariahnya. Kalian bisa langsung aja klik di link di description box, oke? Anda keluar aja dari host saya sendiri. Jangan dok. Jangan. Keluar ya? Kita butuh jangan. Dokter Please, tuh butuh gimmick 2 orang yang pura-pura nggak tahu apa-apa. Oh, Padahal iya. kita tahu Iya. semuanya. Balik normal. Iya. Jadi Allianz apa ya Mas? Gak tahu saya. Jadi aduh kamu nih kurang edukasi deh. Iya. Katanya generasi fleksibel. Iya. Kurang fleksibel. Jadi generasi Allianz apa, Kak? Generasi fleksibel. Sebelum kita bahas itu, kita mau ajak dokter Tita dulu buat ini ya, setuju atau nggak setuju ya? Setuju nggak setuju? Gue Bukan, benar atau salah. Oh, mitos fakta. Mitos atau Benar, fakta, fakta. ya. Oke, ini kok salah terus. Sorry. Rokok elektrik lebih baik dari rokok biasa. Wah, ini kontroversial. Ini yang nyari pertanyaan. Jadi Coba- saya yakin statement ini bisa di-capture, direkam, dan masuk ke TikTok. Dan akhirnya nanti ada narasi nggak jelas. Nggak apa-apa. Ini kan Intinya dokter Tirta. secara penelitian, rokok elektrik dan rokok biasa itu sama-sama merugikan buat tubuh. Oke. Nah, kalau kita membandingkan di sini, berarti tidak ada yang baik buat tubuh. Oke. Tapi kita melihat mana yang impact ruginya lebih kecil. Betul. Nah, awal mula kemunculan rokok elektrik itu adalah digunakan untuk sebagai substitusi agar orang bisa berhenti kecanduan rokok biasa. Ngerti. Di mana dosisnya itu bisa diatur. Awalnya kalau kita ngerokok biasa, nikotin misal 2 gram. Tarnya misal 3 berapa miligram itu. Dan akhirnya 3 miligram, sorry. Dan akhirnya di rokok elektrik setting nikotinnya bisa disetting sampai close dose, kayak metadon. Metadon apa? Tahu metadon, substitusi kalau direhabilitasi kalau dia kecanduan heroin atau opium. Heroin. Nggak tahu ya? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nah, ibaratnya kalau ini kayak close dose. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita rokok elektriknya dosisnya tinggi, nggak ada bedanya. Sama aja. Apalagi kalau ada orang yang lebih sadis lagi, dia rokok elektrik terus rokok biasa. Lebih parah. Nah, jadi kemunculan rokok elektrik itu sebenarnya substitusi agar orang ini bisa berhenti rokok total sampai dosisnya 0. Tapi kalau kamu dari nggak ngerokok, malah rokok elektrik terus, itu nggak ada bedanya. Sama-sama merugikan bagi tubuh. Sama halnya dengan apa? Kita menghirup asap kendaraan. Oke. Menghirup asap pabrik. Makanya kalau lari terbaik sebisa mungkin saat subuh. Kalau kita lari di daerah polusi, itu sama aja buruknya buat kesehatan kita. Kalau lari di daerah polisi, Jangan. oh jangan Jangan ya. di kompleks polisi. Jangan. Jangan. Oke. Maaf kalau gitu. Polusi ini, Kak. Polusi. Oke, maaf. Gitu ya. Maaf dok. Bercanda. Udah mulai masuk ke sana, Tapi Dok. ini ada Gitu. sebuah plot twist-nya. Apa? Orang yang merokok dan rajin olahraga, Hmm. ya, garis bawah ini. Iya, Anda iya. bisa cari jurnal dan artikel ya. Apa dok? Orang yang merokok dan rajin olahraga, minimal 150 menit per minggu, itu ternyata kemampuan fisiknya lebih better daripada orang yang nggak ngerokok tapi nggak pernah olahraga sama sekali. Ngerokok sambil gitu. Bukan. Oh. Bukan kayak lu, Bray. Pukulin dok, Ini kenapa kok? Ini kakakmu nih. Nggak tahu, Dok. Kemarin kita tuh cuma berdua loh. Seru kan? Seru. Ini ada nih. Iya, dia nih. Tekok aja lah. Pami. Nggak bercanda. Bercanda. Cuma Mas. Lebih Tapi, tua Dok. dari aku ya. Apa? Kamu 35 ya berarti? 34. 33, mau 34 Oh, apa? Oktober? September. Apa September sih? Virgo. Virgo. Oh, panas ribet anjing. Santai aja. Dokter dong. Tirta emang apa? Leo saya. Makanya center of the attention. Dominan. Ini kayaknya ngatain Leonya personal deh. Sorry. Tapi mau nanya lagi. Iya deh. Kalau vape. Sama aja. Oh sama ya? Sama. Intinya vape, rokok elektrik itu sama pods. Konsepnya itu adalah, ini konsum pribadi ya lu ya. Jadi konsepnya itu adalah sebenarnya substitusi agar orang tuh bisa berhenti rokok. Cuman kalau kamu ingin berhenti merokok, saya sarankan tuh adalah latihanlah angkat beban dan olahraga. Maka di situ kamu akan ngerasa nanti suatu saat di titik, gue pengen angkatan deadlift gue tinggi, gue pengen sepeda gue lebih jauh. Lu akan kayak, oke, gue stop rokok dulu. Ternyata lu akan merasakan manfaatnya. Jadi makanya terapiku biasa ke pasien, gimana cara stop rokok? Lu olahraga dulu konsisten, maka perlahan lu akan berhenti sendiri. Karena itu yang kurasain. Aku tuh ngerokok 17 tahun, Bos. Damn. 17 tahun, dari umur 15. Dari SMA kelas 1 aku udah ngerokok. Tapi sekarang? Berhenti di 2022 karena fokus di lari sama sepedaan. Dan Oh. ternyata kita bandingin impact-nya rokok saat itu
memang ketika berhenti heart rate-nya lebih stabil sehingga aku bisa lari lebih jauh. Dan angkatan PR squatnya itu lebih bagus sehingga aku nafasnya lebih panjang. Tapi yang aku keseselin adalah aku tidak mulai olahraga sejak kecil. Gitu. Karena kalau kita mulai olahraga sejak muda, di saat sekarang kapasitas fisikku akan lebih pro. Jadi intinya yang penting itu adalah olahraganya. Gitu. Makanya mau makan enak, olahraga. Minimal kalau kamu nggak bisa menyetop atau mengurangi kebiasaan rokokmu, setidaknya kamu menambah satu kebiasaan baik. Bukan berarti rokok itu baik, tapi kalau belum bisa berhenti, tambahlah kebiasaan satu yang baik. Olahraga. Kayak imbang dulu Biar minimal. imbang. Nah nanti lama-kelamaan kamu bisa sadar diri dan akan Yang baiknya mengurangi terus pertahanan. naik gitu ya. Jadi bukan berarti kamu bisa hidup sehat, menjaga pola makan, dah terus habis itu kamu nggak ngerokok tapi nggak olahraga, sama aja. Nah, Di sama. masa tua kamu bisa ototnya akan kehilangan masa otot, sarkopenia. Tidak dilatih soalnya. Oke, yang kedua. Yang kedua kan, panjang. Panjang, nggak apa-apa. Yang kedua, makan malam setelah jam 7 malam bikin gemuk. Oke, berarti makan malam jam 6.59 nggak bikin gemuk. Selesainya. Ini yang bikin tanyaan nih, siapa coba tanya nih. Nih. Jadi kalau makan, Anda yang tanya ya. Nih dok. Nih, kamera jangan di-cut ya. Berarti jam 6.57 kalau saya makan nggak gemuk. Kan nggak tahu makanya nanya. Nggak, makanya saya bilang. Yang kayak gini nih mitos. Mitos. Gitu. Anda mau makan gemuk atau tidak, itu adalah komposisi satu hari. Oke. Komposisi satu hari. Oke. Kalau misal Anda tidak makan jam 7 malam, tapi dari jam 6 malam sampai jam 6 paginya Anda makan 9 kali. Dan Anda nggak ngapa-ngapain. Gemuk lah. Ada serius. Karena videograferku tuh makan 9 kali dulu. 9 kali. Iya, beratnya sampai 140 Itu lebih ke kilo. passion ya. Namanya Passion. Daniel, beneran. Dan dia sekarang cuma makan 2 kali. Meningkatkan jalannya tuh 7.000 step per hari. Turun 17 kilo bro, 3 bulan. Damn. Jadi semua tuh bisa berubah. Jadi pada dasarnya makan saat malam itu adalah memang tidak langsung bikin gemuk. Karena gemuk atau tidak itu adalah Satu hari. satu harian yang Satu masuk hari. sama keluar berapa. Kalau kelebihan ya dia akan ditimbun di dalam lemak subkutis atau di bawah kulit. Oke. Tapi kalau misalkan saat malam itu ternyata aktivitas fisikmu gede banget, kamu makan saat malam nggak apa-apa. Cuman ada cumannya. Apa? Makan saat malam meningkatkan potensi resistensi insulin. Alias insulinnya itu mungkin tidak akan bisa mengatur gula darah semaksimal dia di sebelum malam. Sebelum malam. Sehingga kalau kalian lakukan terus ada potensi adanya kenaikan gula darah. Oke. Gitu. Oh, Tapi oke. bukan berarti kamu makan malam terus kamu langsung gemuk tuh enggak. Enggak begitu konsepnya tubuh. Bukan soal jam berarti ya. Bukan soal jam, Bukan tapi soal adalah jam. soal habit ke satu hari itu. Kalori intake-nya ya. Betul sekali. Nggak perlu ngitung. Intinya kita ngukur aja. Kita kegiatan apa aja. Oh, kayak saya 9 to 5. Saya kerja jam 9 sampai jam 5. Ya. Tapi kerjamu berat. Oke. Contoh, kamu kena pressure dari manajermu. Suruh Heeh. revisi 19 kali. Kan. Stres tuh. Kalori hilang 5.000. Oke. Anda tahu nggak main catur itu kehilangan kalori 3.000 loh. Masa sih? Ayo main catur. Yuk. Ya kamu caturnya tinju berdua. Sparring ada. Nah, gitu. terus kalau misalkan kuli bangunan, dia 12 jam mengatakan sak semen. Masa kita ngelarang dia makan? Matilah besok nggak bisa kerja. Iya. Makanya makan itu patokannya keseluruhan. Satu hari. Terus full. ada mitos lagi, kalau berarti habis makan langsung tidur, bikin gemuk. Meningkatkan resistensi insulin, potensi gula darah kenaikan iya, tapi kalau bikin gemuk susah. Karena mungkin gangguan pencernaan yang benar. Karena saat kita tidur, aktivitas pencernaan menurun. Bukan Oke. dia nggak aktif, tapi menurun. Sehingga ada potensi, ada gangguan pencernaan. Contoh dispepsia, nya jadi keras-keras, kembung, kentat-kentut. Nah Damn, itu gue gitu. semua. Jadi orang yang ada gangguan asam lambung, biasanya itu pola makannya berantakan. Kalau nggak makannya itu mepet tidur, kalau nggak dia telat-telatan terus. Itulah efeknya kalau makan berantakan. Pakai asam lambung. Ya asam lambung semua orang punya, tapi asam lambungnya jadi Oh, nggak teratur. Jadi nggak teratur. Jadi nggak teratur. Gitu. Berarti mitos ya tuh kalian nggak gendut kok guys, cuman resistensi insulin ya. Insulin. Ya. Nggak apa-apa, soalnya aku juga makan jam 9, tetap fatku 14%. Tetap aja beratku 74 kilo dan tinggi 177. Ya, muscle massku tetap di angka 65 kiloan. Nggak tambah gendut. Iya, nggak tambah gendut. Karena apa? Kita konsisten. Kita makan malam, jam 4-nya udah lari lagi. Terus aku tuh kan 2 kali. Jadi paginya, subuhnya tuh lari, atau sepedaan, sorenya nge-gym. Ini pulang dari tempatmu, aku olahraga di rumah. Minimal ada push up, dip, tricep dumbbell, shoulder press, paling nggak masing-masing 4 set. Sorry minimalnya banyak banget ya. Harus Maksimal nggak minimal, sih? itu udah disiplin, udah nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal, kita malah ngerasa pegel-pegel. Jadi aku udah merasa olahraga itu sebagai bagian kegiatan yang harus dilakuin dan nggak boleh skip. Even ada kegiatan luar kota, aku udah pasti minta ada nggak gym daerah situ atau lari.
Kemarin lari, pas aku ada Sempat tugas lari. di Korea, lari. Bingung nyasar. Karena orang Korea jarang bisa Bahasa bingung. Inggris. Iya, terus akhirnya diarahin lari jadi 8 kilo. Harus bisa. Jadi kita harus disiplin bahwa dimanapun kita berada, kita harus menyempatkan 30 menit olahraga. 30 Setidaknya menit. 30 menit, only 30 minutes loh. Setidaknya cuma burpee, squat jump, plank, Itu aja udah push up cukup itu udah 30 cukup. menit. Kalau enggak jogging 3.000 step, 4.000 step itu enough. Saya nggak bisa lari, Dok. Jadi Ya. tadi pagi saya jalan kaki. Jalan cepat. Jalan kaki aja sih. Jalan kaki yang 800 cepat. meter. 3,5 kilo. Oh, mantap lah. Mantap. Itu nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa. Jatuhnya olahraga. ngaruh Aku emang, sih Dok. malah senangnya kalau kalian itu olahraganya mulai dari rumah. Oke. Push up misalkan 20 kali 4 rep. Yang penting benar. Kalau belum bisa push up proper ya kita pakai bantuan lutut dulu. Incline push up. Incline push up. Terus kalau nggak, terus habis itu plank. Itu meningkatkan muscle core-nya. Habis itu burpee, squat jump, lunges. Itu bisa semua dilakuin. Setengah jam aja. Setengah jam 30 menit. Kali 5 hari, 150. 2 harinya istirahat. Iya, party. Nggak apa-apa. Nggak Temanku banyak yang party, tapi tetap sehat-sehat aja. Karena- Bukan berarti, karena ya seimbang dia. Bela. Alkohol itu kan buat kalori intake. Bagi sebagian orang, bukan saya nyuruh Anda. Iya, minum bukan, alkohol. Bagi sebagian nyuruh. orang. Sebagian orang yang minum alkohol ya, Enggak, iya. satu bir itu kan 200-300 kalori. Ada yang nge-cheat, jadi besok dia long run, hamin 1 harinya minum bir. Nggak apa-apa, Dok. Lah buktinya banyak ngelakuin itu. Lah kau pikir atlet-atlet bola itu? Ngebir. Biasa, yang penting tuh konsisten olahraganya, makanya sesakral itu olahraga. Lu pikir Arhan Kenapa? nge-gym? Nge-gym. Ya enggak kan gue salah lagi. Udah, Enggak, tuh itu pemain favoritku di Anda timnas. itu sudah urusan sama 2 orang loh. Iya, Mau nambah satu lagi. aku diem. Kita ngomongin politik aja. Jangan, mitos lagi. Mitos atau fakta, ya. Penyakit yang dulunya dikira cuma bisa serang lansia, Diabetes, jantung, gagal ginjal. ternyata sekarang juga bisa nyerang anak muda. Ya itu benar dikarenakan adanya sebuah hal yang namanya pandemi. Pandemi itu mengubah habit kita. Yang awalnya anak muda dulu tuh sekolah, ngadepi, lihat guru. Ternyata ketika dia pandemi, dia Online. harus menghadapi guru tuh online semua. Oke. Akhirnya gabut kan. Mulailah mereka order online, jarang olahraga di rumah. Dia tidak membangun habit. Pandeminya hilang, habitnya nggak hilang. Oh. Itulah alasan kenapa anak muda itu mulai terserang 3 penyakit sindrom metabolik. Mulai ada yang diabetes lanjutannya kerusakan ginjal, sama tekanan darahnya mulai nggak stabil. Makanya solusi ini semua tuh perbanyak aktivitas fisik, that's it. Orang zaman dulu, bedanya sama zaman sekarang, karena orang zaman dulu itu terpaksa bekerja dengan jalan kaki, karena transportasinya belum memadai zaman dulu. Tapi itu membuat nyawa mereka panjang sampai 100 tahun. Dan mereka tuh berhadapan sama kansernya, karsinomanya. Itu kalau nggak kanker kulit karena kena UV terus berlebihan, kalau nggak kanker paru karena berhubungan sama asap. Dan lucunya sekarang yang kena kanker paru itu bukan karena asap rokok. Banyak yang dekat ditinggal daerah berpolusi itu kena CA paru. Dan tahu-tahu udah stadium 3, berat kalau udah stadium 3. Gitu kawan-kawan. Jadi alasannya anak muda tuh karena mager. Makanya saya seneng kalau ada orang tuh nge-share FOMO olahraga, menurutku nggak masalah. Selama nanti dia tahu batasan fisiknya agar dia tidak olahraga berlebihan, karena kalau olahraga berlebihan dia akan cedera berat. Oke. FOMO olahraga itu menurutku nggak masalah, karena daripada nggak ngapa-ngapain. Kalau saya joki Joki apa? Strava. Nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa kan kamu olahraga. Oke. Iya. Kita lanjut. Kita lanjut aja, sorry. Nah, Bercanda. Ini 4 kali loh. 4 kali Saya ya. catat tadi Iya, ya. Kakak Anda nih ya. Saya baru pertama kali ketemu sekali nih. Kasih kesempatan sekali lagi, Dok. Kalau Sekali lagi, ketemu Dok. kamu kan di konser beberapa kali. Beberapa Ketemu- kali. Iya, ini ketemu Sekali lagi, Dok. Sekali. Sekali lagi, Dok, kasih kesempatan ya. Ayo, tahu Kasih nggak? kesempatan bercanda. Antingnya aja tuh baut. Mur. Kok shaming anting? Nggak ada sih. Nggak Sorry, ada sih. sorry. Hunting shaming nggak ada Kalau sih. kebiasaan screen time yang tinggi, kita mainan Wah, ini TikTok, bagus scrolling gitu Oke. kan. Screen Oke. time. Ketergantungan dong sama Oke. gadget. Terus punya pengaruh terhadap kesehatan mental juga nggak? Ada hobi TikTok kan? Hobi banget. Sebelum tidur TikTok kan? TikTok kan. Ini beneran? Beneran? Lu juga? Enggak. Oh enggak, beda ya. Nggak main TikTok. Kok aneh ya lu kan milenial tapi Z tapi Ngerti dok. kamu Z kebiasaan tapi ngobrol sama anak-anak skena yang tua ya? Iya kayaknya. Sama bayem dia. Hai. Hai.
Iya, dia TikTok parah, Dok. Tiap hari, tiap Aduh. menit, tiap jam tadi lagi syuting. Benar. Gitu. Ini penelitian lagi. Jadi kalau ngomong kan harus ada science base-nya. Oke. Oke. Jadi dalam 2 tahun terakhir ternyata tingkat konsentrasi average anak muda mayoritas di dunia ini kan dari beberapa negara yang berkembang dan negara maju itu sekarang cuma di 9 detik kalau video. Maksudnya? Jadi mereka tuh hanya bisa konsentrasi. Span-nya. Oh, Spend konsentrasinya 9 detik abis itu kayak Iya. Jadi spend average time-nya di satu video itu cuma 9 seconds. Dan terus menurun. parah ya. Padahal di zaman dulu orang tuh bisa lihat video lama karena YouTube ya. Iya. Itu akhirnya hipotesa itu sesuai kenapa YouTube mulai akhirnya membuat short. Oke. Karena aku pebisnis sekaligus Iya, dokter. iya. Jadi tahu nih, oh ternyata habitnya orang anak muda di dunia yang menjadi 52% akan menjadi majority in this world. Ya karena di Amerika Utara tuh 52%, kalau di Asia Pasifik mulai 2026 akan menjadi majority. Itu ada di data baca aja di data jurnal tuh baik banget, jurnal marketing. Karena kalau mau nggarapkan di situ, kita ternyata average spend time-nya, net spend itu 9 seconds. Dan setelah 9 seconds mereka akan mengalami kelemahan gangguan konsentrasi. Kayak bodo amat yang penting nonton. Dan gitu. itulah efek positif dan negatifnya TikTok. Dari TikTok itu akan memunculkan sebuah hal baru, bisnis baru, influencer baru, dan menjadi SEO. Dia itu bukan medsos. TikTok is the new SEO. Tapi efek buruknya, net spend time-nya orang di video itu cuma 9 detik. It means kalau lu nggak bisa menyampaikan info clickbait dalam 9 detik, lu akan di-skip. Itu kalau buat brand. Jadi kalau misal lu menyampaikan terlalu panjang, lu harus punya hook di 9 detik awal. Oh. Kalau enggak, kita bikin 9 detik kita dulu. 9 detik, 9 detik, dia akan stay di situ terus. Begitu dia merasa dalam 9 detik nggak asik, dia akan skip ke bawah. Itu alasan kenapa beberapa brand di dunia itu membuat clickbait-nya di 9 detik awal. Supaya dia mempertahankan customer atau user tuh di situ videonya. Dan 9 seconds itu akhirnya menjadi habit. Kelihatan, kalian mau tidur kan pasti scroll. Aku tuh pernah di satu sisi mulai menjauhkan dan itu akan membuat hidup kita tuh normal. Gitu. It's about time. Agak susah sih It's tapi. about time. Dan itu memang betul dan itu akhirnya menjadi dependence. Dia nggak bisa tidur tanpa Scroll. Betul. Dia nggak bisa konsentrasi tanpa scroll. Dan akhirnya dia tidak bisa membaca. Contoh yang paling simpel, orang yang net spend average-nya tuh rendah, 3 detik udah bosen, dia tidak akan bisa membaca artikel yang padat, itu ngantuk masih. Jadi baca buku, baca artikel ngantuk, baru 3 paragraf ngantuk. Lu Baca banget. apa, ngantuk. Terus Bagus, apaan sih ribet banget, tulisannya banyak banget, anjing captionnya panjang banget. Nah itu udah ciri khas dia average spend time-nya dikit. Makanya semua kampanye brand, terus terkait marketing apapun selalu 9 detik awal. 9 detik awal. Makanya marketnya X sama TikTok itu jauh berbeda. Apa yang sukses di X, itu orang hobi nulis. Dia akan baca sampai selesai. Iya. Oke. Dan orang yang di TikTok, dia harus menyampaikan semua bacaan ini dalam 9 detik awal clickbait-nya. Kalau nggak di-skip. Gimana tuh beratnya? Males banget. Nah itu akhirnya mengubah game bukan hanya marketing, tapi strategi usaha dan dokter juga. Makanya keluhan-keluhannya adalah menjadi insecure overthinking. Kenapa? Contoh, 25 tahun sudah dapat 1 miliar. Nah itu clickbait paling sering. Clickbait Paling banget. sering. Kenapa clickbait itu tersering? Karena majority orang Gen Z di Indonesia itu sekarang bersaing SDM-nya ketat. Dan mereka akan sulit membeli rumah. Jadi 1M itu adalah batasan paling sulit dicapai. Dan akhirnya ada clickbait. 1M pertama di usia 25. Padahal nggak dijelasin apakah 1M ini adalah gross income, net income, company income. Yang penting 1M. 1M. Nah kalau dia jual Rolex 4, nggak 1M tuh. Iya cepet sih, langsung. 250 Iya. kali 4 kalau Rolex-nya biasa. Iya. Ya udah selesai. Dia jual mobil udah 1M. Ya kalau cuma revenue, orang nggak peduli tapi 1M 25 tahun clickbait. Itu clickbaitnya. Di Twitter dibahas. Bahwa nih 1M-nya bukan apa-apa nih. Jadi nggak akan sinkron sampai kapanpun. Skip sih kalau itu. Lu skip ya? Nah, sementara Instagram yang non private itu mengolah rasa narsistik kita. Semua orang tuh butuh validasi. Validasi yang dicerminkan dari 3, likes, comment, share. Betul. Nah, nanti kalau misalkan kecuali dia private account berarti menggunakan medsos only for family. Oke. Nah, untuk orang yang haus validasi banget, itu Instagram lah tempatnya. Dan itu nggak salah. Karena semua orang punya sisi haus validasinya masing-masing. Dia travel vlogger, dia pengen nge-share travel vlogger, dia pengen like. Makanya akan di Instagram itu defense mekanismenya si KOL akan sangat tajam ketika dikritik. Gitu. Itu contoh beda-beda. Makanya aku bilang medsos itu ngubah habit dan akan berpengaruh ke mental health. Karena akhirnya
Di Instagram orang berlomba-lomba diakui. Ya, di TikTok orang berlomba-lomba kehilangan konsentrasi, di X orang berlomba-lomba debat. Akhirnya manajemen emosinya nggak terkontrol. Dan akhirnya mereka buat fake account hanya untuk melampiaskan marah-marahnya. Gitu. Kekesalannya. Apa sih ya lu? Jadi keranjang sampah lu. Ya, Keranjang nggak apa-apa pengen. guys, aku nerima. Jadi makanya kadang kita tuh harus bersyukur kalau kita tuh dihujat orang banyak. Mungkin orang yang kita hujat, yang hujat kita itu butuh keranjang sampah. Tapi kalau terlalu banyak hatersnya berarti lu yang Lu bermasalah. yang bermasalah. Kayak gua dulu. Kayak aku dulu. Mungkin. Habis kopinya. Tapi kalau kayak dalam Habis kopinya. habis kopinya, Enggak, saya ada 2 latte kembung nih. udah 2 lantai kembung. Jangan, nih, jangan. kopi lagi. Ada nggak, Dok? Kebiasaan yang bisa kita lakuin untuk jaga kesehatan fisik dan Ini mental. panjang-panjang nggak apa-apa nih. Nggak Dok, apa-apa. iya elah nggak Walaupun apa-apa. span konsentrasi cuma 9 detik. Iya sih, tapi kemarin Makanya kita bikin clickbait dulu buat 9 detik awal. Iya. Ya makanya clickbaitku di awal kan pasti makanan gula berbahaya gitu. Nih, kali ini sekarang dokter kita ngomong ke Malo. Nah, nanti kita Oh iya, maksud. Nggak, tunggu. Sebelum kita mulai, kenapa gua, Kak? supaya kayak lagi berantem debat gitu. Ya Gua karena nanti musuh lu banyak. melerai. Orang-orang yang pengen nge-report akunmu banyak. tuh. Saya Aku salah termatin. satunya. Di mana-mana Agak kakak beradik itu nggak akan akur, karena bisa akur ya. Iya ya. Iya nih. Malah cari uang bersama ya. Generasi fleksibel. Fleksibel dong. aja kita, Bang. iya. Gimana sih kamu? Mental health dan nutrition. Tadi sempat mention cara diet yang sehat. Oh, Kita ngomong makan soal apa kadar gula dan segala macam diabetes, pesan online. Emang junk food nggak boleh dok ya? siapa yang bilang nggak boleh? Katanya kayak, makannya itu mulu, nggak baik, nggak sehat. Nah, gitu. kalau dia mampunya itu gimana? Kalau uangnya hanya mampu membeli itu gimana? Ini nih, kalau kita bahas nutrisi, itu Gepek akan mulu. berhubungan sama namanya privilege dan finance. Nggak bisa fleksibel, kaku dong jadinya. Bukannya lu edukasinya fleksibel. Fleksibel. Kok jadi kaku lu? Ini kan ini kan. Jujur pertanyaannya bukan itu, Dok. Ini cuma dia aja nyeletuk Iya. tentang dia. Oh, gitu. iya. Pertanyaannya Oke. bukan itu. Pertanyaannya adalah kan Ngegas ada tuh saya. Nggak bercanda itu. Jadi sebenarnya kamu mau makan junk food itu it's okay kalau sekali-sekali. Yang jadi masalah kalau kamu makan junk food tersebut tapi terus-terusan. Kenapa? Karena nggak ada sayurnya. Terus gorengan menggunakan minyak yang sama berulang kali. Jadi LDL-nya bisa potensi naik. Gitu. Kalau kamu cuma pengen makan dada ayam, kamu tinggal beli dada ayam boneless tuh di Superindo itu sekitar 55.000 sampai 60. Kalau dada tulang tuh 32. Karena kebiasaan beli sendiri. Oke. Apa kamu? Apalah ya, Iya. Makanya saya berhenti rokok karena saya hitung tolol itu anjing satu rokok 32.000 pas gue beliin dapat dada sekilo. Mending dada. Lah ya makanya lah mending dada sekilo. Semua suka dada. Iya. Ayam. Nah, Dada ayam. seksis kan ini Dada joknya. ayam. Nah, nih report aja akunnya. Report aja akunnya. Disikat tuh patriarkis. Dada cowok. Kalau Oh, dada cowok bener. Bener. Gimana? Oh, aduh kok seksis juga lah. seksis persnya. juga. Gimana nggak bisa? Salah mulu. Enggak, jadi pada dasarnya itu yang harus kita tahu adalah habit itu harus dibangun bahwa makanan yang proper dalam tanda kutip yang disukai oleh tubuh itu yang disukai oleh lidah itu belum tentu yang dibutuhkan tubuh. Yang disukai oleh lidah, Belum tentu oleh belum tentu dibutuhkan oleh tubuh. Ya, karena disukai lidah itu berarti berhubungan sama rasa. Betul. Bener ya? Betul. Kok Anda mesum kali ya? Gigit-gigit telingking gitu. Emang saya punya habit suka gigit kuku. Jorok cacingan. Salah lagi. Jadi Mas. pada Salah dasarnya mulu. itu yang disukai lidah itu maksudnya bumbu semakin banyak, itu kemungkinan besar natriumnya semakin tinggi. Itu yang menyebabkan tekanan darah jadi nggak stabil. Contoh sate kambing. Oke. Sate kambing itu mengandung protein yang banyak. Banyak. Tapi karena dibumbuin terlalu berlebihan, tekanan darah jadi naik karena efek dari bumbunya. Leher kenceng. Betul, itu efek dari tekanan darah yang naik dari bumbunya. Oh. Betul ya? Daging Betul. sapi proper, dikukus terlalu lama, dibumbuin, pelarak berlebihan, naik darahnya. Jeruan contohnya, beberapa jeruan tuh berfungsi bagus buat tubuh, protein. Hati Kayak sapi, hati ayam, Usus. paru. Usus tuh aku nggak suka karena itu tempat ngolah ee. Oke. Ya, usus tuh tempat ngolah ee loh mas. Kulit. Enggak, lu jangan Sama geleng-geleng. aja. Lu selalu makan usus, lu diem deh. Lu selalu makan usus, diem deh. Hati-hati kanker usus. Demi. Iya, ya cek aja lah. Waduh. Jadi jeruan itu pun itu berguna bagi tubuh kalau olahnya benar dan tidak berlebihan dia berfungsi untuk protein. Oke. Kalau terlalu banyak akhirnya jadi asam urat yang numpuk, jadinya kristal asam urat. Kalau yang pagi-pagi jadi merah-merah. Jadi pada dasar ya you are what you eat itu memang ada betulnya karena apa yang enak di lidah belum tentu itu dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sebelum kita tahu itu mengenai akses pengetahuan. Oke. Orang yang
akses pengetahuannya terbatas, akan sulit membedakan makanan mana yang hanya membuat kenyang, makanan mana yang bergizi. Sekarang aku tanya kalian. Kalian proper, tanggap punya privilege, orang tua kalian terkenal, aku tahu. Sekarang saya tanya, yang bikin kenyang nasi apa protein? Protein. Nasi apa protein? Nasi. Nah, kalau yang bikin Kenyang kan? Yang bikin kenyang nasi atau protein? Nasi. Yang bikin kenyang nasi atau protein? Nasi. Tadi protein. Tadi Oke, protein. Sekarang tak tanya lagi terakhir. Sekali lagi. Agak Yang pusing. bikin kenyang nasi atau protein? Yang bikin kenyang, nasi. Oke, yang bikin kenyang? Nasi. Nah, in fact sebenarnya yang bikin kenyang itu adalah protein. Betul. Kalau udah benar kan, Kak. Lu kenapa ngikutin gua sih? Gak lu bilang nasi, gue jadi ragu. Nah, Lah, ya kan kita nambah nasi bikin beneran, kenyang. yang bikin kenyang, sensasi kenyang. Jadi kalau makan itu cepat nek tuh kenyang, itu protein. Terus kenapa kalian membutuhkan edukasi nasi? Bahwa kalau nggak nasi kita nggak kenyang. Iya. Padahal kalau nasi dimakan sebanyak apapun kita nggak akan pernah kenyang. Karena sensasi dari karbo insulin itu sendiri. Insulinnya keluar terus, jadi kita nggak kenyang-kenyang. Masa sih? Iya. Anda bandingkan gini, pernah makan ayam 1 ekor? Pernah. Gini deh, nggak ada minuman kemasan kita ya. Nggak boleh. Satu bir itu 300 kalori. Oke. Oke. Satu ayam itu 200 kalori. Demi apa? Iya. Jadi kalau kita ngukur kalori, Seriusan? bir itu 250-300 kalori. Damn. Ayam tuh 200 kalori. Pilih Eh, mana? Ini ayam apa nih? Satu potong atau satu utuh. ayam? Iya, segituan doang, 300-300 kalori. Maka Anda tahu kan kenapa bodybuilder tuh sampai jus dada ayam. Karena Iya sih. Karena di situ. ya. Jadi itulah yang mengakibatkan makan minuman berpemanis. Oke. Itu gulanya sekitar 27-32 gram. Oke. Ya. 27. Oke ya, 27-32 gram minuman berpemanis botol. Ya, ya. Teh kayak apa kayak kopi kayak apa kayak yang di botolan. Botol, Oke, ya. botolan kalengan. Nasi 1 piring Oke. itu 35 gram. Jadi kalau kita bicara kalori, sama-sama 35 gram, ya, Iya. Oke. sama-sama gula 35 gram, ini dicapai dengan nasi 1 piring, ini bisa diminum dalam satu kemasan. Lebih cepat habis mana? Kemasan. Minuman. Tahu kan kenapa obes akhirnya? Oh, karena minum. Makanya lagi kita nih. tuh memang Kita nggak. makan nasi 3 kali gitu. Makanya yang paling penting itu adalah makanlah yang berbentuk. Karena yang berbentuk itu memang itu yang dibutuhkan tubuh. Itu cara teori paling gampang ya. Makanlah Ikan. Kita Ikan. tahu ikan tuh ada ikan nila, ikan apapun. Enak ya. Lapar nih gue. Udang juga. Dok. Ya, udang tuh proteinnya tinggi. Bener sumpah. Iya, sekitar 18. Apalagi dok? Apa lagi? Udang, ikan lele, ikan nila, ikan Boleh mas. tolong bikin ini Semua nggak? ikan tuh List-listnya dong. Diet Dok. list saya. murah coy. Kalau mau sehat tuh murah sebenarnya. Kalau Gini, dada dok. bedanya orang nggak punya uang, Iya. orang yang low income sama high income tuh apa menurutmu? Dalam memilih makanan. Dompet. Oh, dalam memilih makanan. Iya betul. Benar. Dalam memilih makanan menurutmu apa bedanya orang dengan berpenghasilan rendah dengan berpenghasilan Restoran tinggi? sama pinggir jalan. Oke, kau? Segalanya dibutuhkan. 5 sempurna, 4 dahsyat. Bedanya apa? Aku nggak tanya segalanya dibutuhkan. Bedanya orang dengan high Ini orang income kaya, itu dengan orang nggak punya orang miskin. Sorry, maksudnya low menengah ke income, menengah ke bawah. bawah Oke, dalam menengah. memilih makanan gimana? Yang penting kenyang. Oke, saya restoran atau enggak itu. betul. Yang penting kenyang. Oke, restoran apa enggak? Betul. Semakin sedikit income, Heeh. semakin sedikit pilihan makanan mereka. Itu maksud saya. Ya betul, karena yang penting kenyang. Yang penting Yang kenyang. kenyang. Oh, Yang mereka dengan sedikit income, mereka tuh tidak akan berpikir mungkin bisa makan membosankan nasi bayam tempe terus selama sebulan. Alternatifnya tuh cuma diputer nasi bayam tempe telur, nasi bayam ayam, nasi bayam tempe telur. Sementara orang dengan high income itu memiliki akses lebih untuk variasi makanan lebih banyak. betul. Dia Oke. makan steak gampang, dia makan kambing gampang, tinggal call, dia tinggal order. Buffet. Inilah gapnya. Oke. Nah itu gapnya. Clear, paham dari sini. Ya, Paham. ya. Jadi makanya kalau kita bahas makanan sehat, ini gapnya di sini. Apakah orang miskin tuh, orang low income, menengah ke bawah tuh bisa makan sehat? Bisa, tapi membosankan variasinya. Karena mereka opsinya terbatas. Jadi low income itu membatasi pilihan. Semakin sedikit income itu membatasi variasi alternatif choice. Contoh, orang kaya bisa naik mobil, motor, pesawat, milih. Iya. Orang low income hanya cuma dua alternatif, kereta ekonomi subsidi atau bus. Oke. Mereka hanya bisa makan di pinggir jalan yang gratis atau take away atau masak sendiri. Iya. Orang kaya bisa punya banyak ini. Banyak Ada shirataki, ayam Iya. organik, telur organik, Iya. sensitive price. Sementara orang kaya itu value price. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan makanan bergizi dengan budget terbatas. Contoh, orang kaya mana mau antri dada ayam.
yang tulang di pasar, dia tinggal nyuruh pegawainya. Iya. Cariin gua boneless. Tapi bagi orang low income, sensitif tuh. Dia harus nyari sendiri, dia nawar sendiri. Kenapa beli jeroan gampang? Karena jeroan lebih murah daripada dada ayam. Kenapa paha bawah itu dipakai terus buat low income? Karena paha bawah lebih murah daripada dada ayam. Dulu sebelum aku kuliah S2, aku sangat naif kalau edukasi. Orang sehat bisa, kan masa bisa. Tapi setelah S2 ternyata aku baru tahu bahwa orang menengah ke bawah itu sangat price sensitive bro. Di dalam memilih makanan. Sangat price sensitive, even itu cuma 1.000. Iyalah. Makanya makan bakso, yang satu makan bakso di lapangan tembak, satu pinggir jalan. Sama-sama bakso bentuknya. Betul. Mungkin yang ini sapinya banyak banget, yang ini cuma isinya pati. Tapi mau gimana? Itu alternatifnya biar nggak bosen. Ngerti. Coba lu disuruh makan nasi bayam ayam terus, Enggak. cuma diganti telur terus selama setahun. Setahun? Iya. Enggak deh. Enggak. Nah, Seminggu aja udah enggak. nah karena hal paling murah yang mengenyangkan tuh nasi. Satu beras gini bisa jadi gede, maka mereka makan nasi terus. Gitu. Makanya dijawab, mention cara diet yang sehat adalah, ya makanlah yang berbentuk jelas. Ayam bentuknya daging ayam, ikan bentuknya ikan, udang bentuknya udang, telur bentuknya telur. Mau direbus, dibakar, digoreng, gua nggak ngatur di situ. Yang penting berbentuk dulu. Bentuk. Itu dulu, mau digoreng, dibakar, cara masaknya terserah mereka. Tapi kalau sudah, sorry nih, jadi sosis, itu udah ultra proses. Oh, dimsum. Belum, itu masih ada yang bentuk ceker ayam. Oh iya. Oh ya, Berarti yang udah ultra proses. ultra proses. Kau pikir? Nugget juga udah diproses. Iya, ultra proses. Berarti yang beneran bentuk dari aslinya. Iya. Iya. Ayam bentuk ayam. Ya Bukan ayam, bentuk dada nugget. ayam, dada boneless, file itu udah Iya, diproses tapi 2 kali kan. Dibakar, oke. Nah kalau udah dibakar, dicincang, terus habis itu ditumis, gizinya udah hilang. Dapat enak doang, tapi gizinya nggak ada, kosong. Itu yang dibutuhkan mulut tapi tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya dibuang jadi apa? Tai. Nah ngomongin mentai, mental nih. Oh mental. Gue udah lapar nih. Agak panjang tapi bener ya. Berbobot. Tapi masuk. Masuk ya. masuk, Makanya dulu aku edukasinya tuh nggak sensitif, asal ngegas. Ternyata aku baru paham bahwa orang yang menengah ke bawah tuh yang penting kenyang dulu. Makanya aku edukasinya dengan terbatas itu, kamu bisa kok tetap hidup sehat dan kenyang, tapi membosankan saja. Nggak apa-apa. Makanya hiburan mereka tuh terbatas. Betul. Hiburan mereka ya lihat sound horeg, Iya. yang gede banget soundnya, lihat hiburan gratis ya karena aku sekarang mau jawab pun sulit karena alternatifnya terbatas. Betul. Oke, jadi Tapi bisa. variasinya. Hah? Variasinya lebih dikit. Iya. dibanding Iya, yang variasi lebih tinggi. high income. High income. Tapi bisa hidup sehat. Nah, tergantung nih aliens mau nyasar yang mana. Oke dok, kalau misalkan nih kan kita dengan kehidupan zaman sekarang, pressure makin gede. Iya. Iya kan, jadi mental lebih penting. Keganggu. Hmm? Mentalnya keganggu. Kalau udah mulai keganggu, kita tuh bisa konsultasi. Nah, seberapa penting kita konsultasi untuk mengetahui apa yang kita nggak tahu? Penting, karena kalau kamu konsultasi mental ke orang yang salah, dijawabnya cuma 2 hal. Apa? Ya mending saya. Lu. Itu. Gua mah. Iya, itu sering banget. Itu karena saya juga gitu. Lagi cerita enaknya, lu mah enak tir, udah kayak gini-gini. Iya. Loh enggak, maksudnya orang tuh ngerasa enaknya doang. Dia nggak ngerasa bahwa Proses. kalau ente jadi leader itu sulit bebannya. Dan sebagai cowok kalau sudah di posisi kayak gini nih, nggak ada yang mau dengerin. Jadi hiburannya cukup di minimarket, pesan kopi aja udah diem kayak gitu, nggak jelas, bengong. Karena kita mau cerita ke siapapun, jawabannya adalah, lah lu mah enak, lah gua. Mending. Guanya pakai hal, gua. Wow. Saya di sini mau cerita, bukan mau dibanding-bandingin. Iya, Santai. Makanya kemarin ada kasus kan, Apa? curhat teman duluan telur sama ayam dibacok. Oh iya. Iya lagi. Tahu. Itu saya yakin udah pahitan sengit. Mungkin kena alkohol. Lu kemarin curhat-curhat aneh-aneh ya. Nggak lucu. Bukan. Lu- Makanya ini yang Lu pertama. curhat Karena aneh kalau emang. curhat ke orang yang salah, itu rata-rata malah dibandingin. Self-center. Malah adu nasib. Adu nasi. Nah yang nasib. kedua adalah segala hal, sorry, saya juga orang beragama, ya kan, dibandingin dengan spiritual. Spiritual. Ya, padahal ada beberapa kondisi, contoh, Contoh. bipolar, Hmm. manik, terus narsistik, NPD, gangguan depresi, itu nggak ada hubungannya sama itu. Orang depresi itu tidak menyadari dia depresi. Kalau udah mayor state, bukan minor ya, mayor state itu dia udah sulit. Ini secara gampang ya,
Karena ini urusannya psikiater sama psikolog. Psikiater tuh bisa memberikan obat, psikolog konsultasi. Bedanya dua itu. Oke. Dan mereka saling melengkapi. Psikolog yang mendampingi, psikiater yang meresepkan kalau udah ada gangguan psikotik akut dan kawan-kawannya. Orang depresi itu akan sulit untuk bersosialisasi karena mereka merasa dirinya bersalah semuanya. Dia menarik diri dari lingkungan, mengurung diri, intinya dia salah sendiri. Nah ini danger kalau dia salah cerita sama orang. Terus orangnya malah, ya udah lu mati aja, besok bisa suicide beneran. Nah, makanya saya mendukung kalau ada akses kesehatan sebesar-besarnya bagi untuk mental health. Karena kenapa anak muda sering secure mental health? Ya karena kau pikir aja, lahir di era sekarang SDM susah, Iya. Betul. cari rumah susah, Betul. perbandingannya banyak. Cari kerja susah. Iya, cari rumah susah, cari kerja susah, pendidikan mahal. Ah. Iya. Kita harus akuin pendidikan itu mahal, even itu PTN. Ya stres lah mereka, dan ekspektasi tinggi banget. Iya ya. Tulang punggung keluarga. Tapi santai aja. Apa Di Bang? Allianz Flexi Medical Iya. bisa loh konsultasi tentang mental health kalian ke psikolog atau psikiater. Oke. Bisa dilakukan secara konsultasi lewat Halodoc. Halo dok. Halo, Dok. Halo. Halo. Dok, halo dok. Siap. Iya. Tapi sedikit OOT, Out of? topik. Heeh. Ya. Sekarang kan hampir setiap sektor pekerjaan juga erat hubungannya sama artificial intelligence AI. atau AI atau robot ya. Suka-suka lu. Udah bener artificial intelligence, AI, lu kenapa jadi robot? Robot. Bip bip bip. Oke, Oke. lanjut. Apakah ini juga jadi kekhawatiran dokter? Bip bip bip. Oke, nice. AI robot, AI robot. AI robot Iya. yang Will Smith. Will Smith Bener. sebelum nampal. Wah. Apakah ini juga jadi kekhawatiran dokter di dunia medis atau kesehatan kalau AI bisa menggantikan dokter? Jadi namanya teknologi itu kita nggak bisa memusuhi, kita hanya bisa agile dan adaptif sama teknologi tersebut. Oke. Sama halnya ketika zaman dulu ada teknologi berbagai macam, contoh besarnya Nokia, dia nggak bisa adaptasi dengan kemunculan OS Android, guling simbiannya. Oh Kodak, ya kan? Iya. Kodak juga nggak bisa adaptasi dengan kemunculan mirrorless, guling juga akhirnya. Kita kalau menganggap teknologi sebagai threat itu percuma. Adaptasi aja. Sebagus-bagusnya AI itu tergantung human yang gunainnya kayak apa. Kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Contoh sebagai dokter. Dokter itu juga perlu baca buku ketika diagnosanya mirip-mirip. Oke. Diagnosa infeksi virus itu semua mirip 3 hari awal. Terus kita bingung kan, kita bisa tanya AI. Sebagai partner, AI ini ada gejala pasien ini menurut lu apa aja. Jadi mempunyai second opinion. Oke. Nggak perlu kita Google sendiri. Nah menurutku kita harus berpartner dengan AI tersebut untuk memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan yang lebih baik. Jadi berdampingan. Ya berdampingan, jangan menganggap sebagai musuh. Kita nggak bisa menolak perkembangan teknologi, bro. Mau lawan Elon Musk, dikirim Pak Starlink roket kau. Nanti kita kemas lagi. Kirim SpaceX. Apalagi? Kenapa stigma kalau berobat ke luar negeri itu lebih baik? Karena itu terkait yang namanya teori customer pain point. Apa tuh? Gini, kalau kamu udah pernah ke rumah sakit di Indonesia? Udah pernah ke rumah sakit di Indonesia? Udah. Apa keluhan pertama paling sering? Lama. Nah, Iya lama Nah, sih. udah. Customer pain point-nya apa? Time. Time. Time kan. Nah, di sini rumah sakit memandang pasien sebagai apa? Pasien. Oke. Dokter yang butuh pasien. Lu butuh gua, kalau enggak lu nggak akan sembuh. Oh. Di luar negeri, pasien dipandang sebagai customer. Oke. Maka ada 5-star customer. Sehingga si rumah sakit ini nge-treat customer, pasien as a customer. Kepuasannya, after sales-nya, dipikirkan, review-nya, testimonialnya. Damn. Sehingga ketika dia tidak, ada yang namanya customer waiting point. Dia nggak boleh nunggu lebih dari berapa menit. Supaya tidak ada customer pain point. Nah di Indonesia dibiarin. Karena ada antrian panjang, dia nunggu berjam-jam, akhirnya kesel. Walaupun secara SDM, dokter kita sama dokter di Singapura dan Malaysia itu nggak ada bedanya. Kenapa? Karena lebih kaya kasus kita. Semakin banyak penduduknya, semakin jago dokternya. Karena kasusnya bervariatif. Oke. Ya. Nah, tapi karena customer pain point di kita tuh dokter-dokter kita belum memahami customer pain point dengan baik dengan dibandingkan dokter luar negeri, akhirnya health facility care di sana lebih care dengan pasien. Sehingga kita merasa lebih enak sana. Karena kalau udah enak kayak gini, sama-sama jual mie. Kenapa ada yang enak, ada yang merasa ini lebih enak dari yang ini. Padahal mie itu semua sama. Iya. Karena dia ada value yang tidak bisa dinilai pakai uang. Value itu yang meyakinkan namanya jadi brand trust. Teoritis itu. Nyaman. Jadi kalau Indonesia mau Lagi proper, tapi- dia harus menghilangkan customer pain point itu, yaitu adalah menyimplifikasikan sebuah simple menjadi waiting time-nya less than 10 minutes antrinya. Kalau bisa less than 10 minutes, dia aman. Kenapa less than 10 minutes? Karena itu average customer service yang ada di perbankan. Less than 5 minutes. Google aja.
Damn. Banyak baca makanya. Oh iya, Oh iya. ya, sorry. Ampun. Katanya Allianz Flexi Medical, Oke. itu kalian bisa loh memilih paket rawat inap yang bisa cover sampai 20 M per tahun. Oh, 20 M per tahun. M itu menit by the way. Enggak dong, miliar. Enggak dong, enggak menit. 20 miliar per tahun. Untuk wilayah pertanggungan sampai ke luar negeri. Jadi yang tadi kita bilang, ke luar negeri bisa ditanggung. Bentar ini diperjelas dulu 20 M-nya tuh untuk perawatan apa aja? Aku takut salah ngomong. Boleh 20 M-nya tuh Iya. contoh perawatan penyakit ring jantung ketanggung. Sesar, operasi sesar? Sesar enggak? Tapi kalau sesarnya karena ada paketnya lagi. Jadi kalau jantung ketanggung. Misal teman saya lari terus kena serangan jantung harus dirawat, ketanggung. Mikir kan kamu Kalau kan, ini kamu ya. mikir kan. Kalau ini mikir. Allianz Makanya mantap, Allianz Flexi Medical tuh Kecelakaan kan di jasa Tujuan raja. Kecelakaan jasa raja, tapi ditanggung juga. Oh ya, ini harus direkam ini. Marilah join join Allianz. Allianz. Itu sales. Join. Ini Kebetulan tetap masuk banget. loh, ini tetap masuk loh. Asik loh. Aku Bagus baru ya? tahu. Berarti 20 M itu termasuk kecelakaan. Kecelakaan tunggal atau harus ada orang? Ada juga untuk cacat, gitu. Cacat Disabilitas? atau cacat tetap atau sebagian. Disabilitas tetap atau sebagian di cover. Tapi dokter cerita, jualan bisa. Ngerti sepatu kan, tentang sepatu, Dokter, tentang nyuci. kuliah. Dokter iya. Edukasinya keren. Keren. Kasih wawasan. Pintar. Luas. Luas. Pintar. Semua profesi semakin fleksibel lu ambil semua ya. Tapi kalau misalnya disuruh pilih satu Doang. doang. Pertanyaan kurang menantang. Harusnya Anda tanya kenapa Anda mengambil semua profesi itu. Oke, kalau itu mau lu deh. Ya oke, kalau itu Kenapa mau nih lu. dokter Rita mau ambil semua profesi itu? Ya karena kita butuh uang. Harusnya menjadi pertanyaan kenapa seorang dokter harus jualan sepatu. Ya karena memang income dokter tuh realitanya kalau kita nggak punya networking kuat itu kecil coy. Kecil. Itu kecil. Nggak Kalau smart disuruh milih, aku nggak bisa milih. Karena tanpa jualan sepatu aku mungkin nggak bisa lulus. Dan tanpa image dokter, Susanker tuh nggak ada USP-nya. Oh. Jadi simbiosis. Mutualisme. Makanya aku tidak memaksa, tidak menolak kalau ada orang yang double profesi. Mungkin dia DJ, tapi besoknya dia host. Atau ada orang yang triple profesi. Dia mahasiswa, dia dosen, tapi jadi konsultan. Ada dokter, tapi dia juga jadi flasher edukasi kesehatan. Ada dokter, tapi dia jualan dealer motor. Itu beneran kejadian di Jogja. Iya, dokter punya klinik dan 3 dealer motor. Jual beli motor, coy. Tapi dia dokter. Tapi dia dokter dan masih praktek. Lebih gila daripada aku bagi waktunya. Aku tuh nggak bisa praktek karena nggak ada waktu untuk di situ. Bisa dapat uang, mati tapi. Beneran sound itu bisa tapi mati. Karena nggak punya waktu buat Beneran me time. sound itu. Beneran sound itu. Bisa Tapi tapi mati. Mati. Iya. Bisa tapi mati. Jadi intinya nggak masalah kalian mau 3-4 profesi selama itu ada income dan kalian bisa fleksibel mengatur waktu. manajemen Generasi kalian. fleksibel. Yoi. Allianz aja. Kasih tahu Marlo keunggulan Allianz Flexi Medical yang asuransi kesehatan yang paling lengkap. Ini yang gue suka dari Karama, setiap kali hal susah dilempar ke gua. Oke. Apakah keunggulan Allianz yang pertama? 30% 30%. dari premi yang bisa dipakai untuk rawat jalan. Free konsultasi mental health bro selama 1 tahun. Betul banget. Konsultasinya udah mental, nutrisi juga ada. Wow, Iya. terbaik sehingga kita bisa selektif dalam memilih makanan. Betul. Dan yang paling enak, bukan enak sih, yang paling baik. Yang paling baik. Kita tuh dapat pilihan paket rawat inap up to 20 M per tahun. 20 M-nya adalah miliar. Miliar. Bukan juta. Karena kalau Million. Oh iya, bukan miliar, benar. Karena Miliar, kalau di 20 M tuh. Instagram M itu engagement saya tiap bulan. Siap bosku. Siap bosku. Siap bos. Belum pernah follower 3 juta ya? belum. Tapi jangan lupa, ternyata Allianz juga ada versi syariahnya. Itu tuh. Syariahnya ini menarik nih karena langsung aja cek ke websitenya. Untuk kalian yang mau cari tahu kebutuhan perlindungan yang paling cocok, bisa ngobrol sama agent Allianz-nya juga. Di link yang sama. Iya, di link yang sama, ya. di link yang sama. Selama periode launching ya, ini yang Allianz dan Alicia Flexi Medical Alicia tuh Allianz Syariah. Syariah, Ya. iya, itu juga kesempatannya dapat BMW loh. Emang gue tuh justru inti gue buat masuk ke Allianz biar mobil gue bagus. Nyawa, ntar BMW bos. Ada jam juga, ada iPad, iPhone, sama voucher belanja. Dan kabar ada tiket gratis ke Allianz nonton Bayern Munchen lawan Leverkusen. Mau, itu mulai ngasal sih. Oh, Nggak nggak ada, boleh. nggak ada. Tapi kalau sih. kita Tapi bertiga kalau misal dikirim. hostnya dibayarin, Iya. Marco Tirta berangkat nonton. Let's go.
bagus loh. Viniar featuring Tirta, Ghost to Alliance. Ghost to Alliance. Nah, Iya, kita Alliance cuma bikin Arena. video berkat Alliance. Kita ke sini. Iya. Ini berkat kita Prayer Prime setahun. Tuh, gitu. Alliance, yes! Yes. Dia barusan bikin sendiri, kita harus Bikin sendiri. ikutin. Kita nggak ada di brief itu. Tapi Alliance. Yes! Dokter Tirta, terima kasih banyak Terima kasih, Dokter pada Tirta. kesempatan kali ini udah Sama-sama. dateng. Sehat selalu, jangan lupa juga. Habis ya? Ya udah mau kelar kok, udah mau kelar. Ya, jangan lupa juga sekali lagi ya kalian bisa cek Alliance dan Alicia Flexi Medical di link di deskripsi di bawah. Ya. Seru kok tapi podcast ini seru. Seru ya? Seru. Iya. Nggak dibayar pun saya mau lagi kok ini. Sampai ada buang. 3 kali ya. 3 kali. Bener ya? Kalau sampai nanti tembus Bener. 1 M kita bagi hasil AdSense. Iya. Deal kan, manajer? Ya, deal kan, Dik? Kalau Beneran kita ya? sampai 1 M kayak Sasang kemarin, bagi hasil tuh kita. Tuh, Alliance juga mau tapping katanya. Belum 10 sesi. Emang sama Alliance kan? Sama Alliance. Tiga, Oh ya iya. udah Tiga ya sama udah. Alliance nggak apa-apa. Iya. Nanti gue sablon dulu Alliance di sini. Kalau perlu saya tato di sini. Tambah lagi nggak apa-apa. lah. Sorry, Alliance. percuma NATO kan harus ditutup. Iya. Iya. Tapi terima kasih sekali lagi Dokter Tirta. Terima kasih. Lo kawan-kawan semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Anda berada. Masih dengan saya Tirta Peng alias Tirta Citot. Jangan lupa buat kalian semua untuk nonton Viniar yang berkolaborasi dengan Tirta kali ini. Untuk edukasi mengenai mental health, wellness. Yoi bos! Salam YNWA! MU Jelek!